Aku tak percaya ternyata ini alasan suamiku selalu buka puasa di rumah kakak ipar. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini buka puasa dengan orang tersayang. Aku melihat story Mbak Dena, kakak iparku, yang memposting foto bertiga dengan putrinya, dan seorang pria yang ditutupi wajahnya menggunakan stiker. Mas Romi kan masih di perantauan. Siapa laki-laki itu? Apa Mas Romi sudah pulang? Tapi perawakannya kok mirip banget sama Mas Rehan. Aku menggeleng cepat, menepis pikiran buruk. Aku kembali melihat jam dinding. Buka puasa 15 menit lagi. Mas Rehan belum juga pulang. Bunda, ayah mana? Tanya Zara, putriku. Dia sudah menunggu kedatangan Mas Rehan sedari tadi, karena aku sudah menjanjikan jika ayahnya akan ikut buka puasa bersama kami. Dan aku sudah mengirim pesan kepada Mas Rehan untuk membelikan ayam crispy di restoran siap saji favorit Zara. Sudah hampir 2 minggu puasa, belum pernah Mas Rehan buka puasa bersama kami, anak dan istrinya. Dia selalu buka di kantor dan pulang setelah jam 8 malam. Aku memahami karena Mas Rehan sangat sibuk. Aku meraih ponsel yang aku letakkan di atas meja makan untuk menelpon Mas Rehan. Panggilanku langsung dijawab olehnya, sedangkan pesan yang tadi aku kirim tidak kunjung dibalas lagi. Assalamualaikum Mas, kamu lagi di mana? Kamu jadikan buka puasa bersama kita? Aku bertanya memastikan. Maaf ya Dek, Mas masih di kantor nih, ucapnya tanpa menjawab salam. Tapi Mas, bukankah kamu tadi sudah mengiyakan kita akan buka bersama? Zara sudah menunggumu Mas, ucapku protes karena kali ini gagal lagi. Mas ada kerjaan, kamu harus paham dong. Kalau Mas itu tidak bisa senantiasa menemani kalian. Hanya sekedar buka puasa saja, tidak usah berlebihan. Ujarnya terdengar ketus. Zara sudah menunggu kamu Mas. Dan juga makanan favoritnya. Dia tahu kalau kamu akan membawakan untuknya. Makan apa adanya saja. Bisa kan? Seperti biasa. Jawabnya tak peduli. Aku menatap nanar pada masakan yang sudah aku masak tadi. Hanya ada sayur bening bayam dan juga tempe goreng tepung. Karena hanya itu uang yang cukup aku belikan bahan masakan. Mas Rehan hanya memberiku uang Rp30.000 sehari. Tring, sebuah notifikasi membuyarkan lamunanku yang sedang memikirkan jawaban apa yang harus aku katakan kepada Zara tentang buka puasa yang batal lagi bersama ayahnya. Tasya, itu suamimu selalu buka puasa di rumah Mbak Dena? Setiap jam 5, aku selalu lihat mobil Rehan di depan rumah Mbak Dena. Terus tadi posting foto bertiga. Apa kamu nggak curiga? Jantungku berdegup tak karuan membaca pesan dari Mbak Kiki. Ia sepupu Mas Rehan yang tinggal di dekat rumah Mbak Dena. Jarak rumah mereka hanya 2 rumah. Apa maksud Mas Rehan buka puasa di sana? Aku ke sana ya Mbak, biar aku lihat sendiri. Balasku cepat. Jari-jariku bergetar saat mengetik pesan itu. Sebenarnya sudah beberapa minggu ini Mbak lihat. Mbak pikir dia bersamamu, ternyata dia sendirian. Mbak Kiki kembali membalas, kali ini menyertakan foto mobil Mas Rehan yang terparkir rapi di depan pelataran rumah Mbak Dena. Hatiku mencelos, tanganku terasa dingin. Sudah beberapa minggu ini, kenapa aku sama sekali tidak menyadarinya? Zara, ayo ikut Bunda. Aku menggenggam tangan putriku yang masih asik bermain boneka di ruang tamu. Mau kemana, Bunda? Tanya Zara dengan mata polosnya. Main ke rumah Tante Kiki sebentar.
Nanti buka puasa di sana ya. Aku berusaha tersenyum meski di dalam hati berkecamuk. Menggunakan sepeda motor metik jadul yang sering mogok, aku melaju ke rumah Mbak Kiki dengan perasaan tak menentu. Jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Sesampainya di sana, Mbak Kiki sudah berdiri di depan rumah dengan wajah yang sulit aku artikan. Ada kekhawatiran, ada juga sesuatu yang terlihat seperti kemarahan yang ditahan. Zara masuk ke dalam sana ya. Ikut buka dengan Kak Devia. Tante ada urusan sebentar sama bunda kamu, ujar Mbak Kiki sambil mengelus kepala putriku. Zara menuruti tanpa banyak bertanya. Ia berlari kecil masuk ke dalam rumah iparku, meninggalkan aku dan Mbak Kiki yang kini bertukar tatapan. Kita ke rumah Mbak Dena jalan kaki saja ya, kata Mbak Kiki. Lalu mulai melangkah. Aku mengikutinya tanpa banyak bicara. Pikiran dan hatiku masih sibuk mencerna kemungkinan yang tidak ingin kuakui. Mas Rehan suamiku sudah beberapa minggu ini buka puasa di rumah Mbak Dena, kakak iparku, tanpa sepengetahuanku. Mbak Dena adalah istri dari Mas Romi, kakak sulung Mas Rehan. Mas Romi bekerja di kota sebagai kuli bangunan. Penghasilannya tak seberapa, cukup untuk makan seadanya, tapi tidak cukup untuk kemewahan. Mereka memiliki 2 anak, Dion dan Nana. Dion sudah berusia 12 tahun dan mondok di pesantren. Sementara Nana, yang kini berusia 7 tahun, tinggal bersama ibunya di rumah. Kamu gak curiga memangnya selama ini? Mbak Kiki bertanya saat kami hampir sampai. Aku menggeleng, mencoba mengusir rasa gelisah yang semakin mencekik. Enggak, Mbak. Curiga bagaimana? Aku tahu Mas Rehan di kantor, bukan buka puasa di rumahnya Mbak Dena. Mbak Kiki mendengus pelan. Mbak sering lihat mobil Rehan di sana. Betul selama ini kecurigaan Mbak. Kami tiba di depan rumah Mbak Dena. Rumah kecil itu nampak sepi dari luar. Hanya ada suara samar-samar televisi dari dalam. Mbak Kiki tidak ragu mengetuk pintu dengan cukup keras. Assalamualaikum, Dena, panggilnya. Tidak ada jawaban. Kami saling berpandangan. Mbak Kiki mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. Hampir dua menit kemudian, pintu akhirnya terbuka. Nana, putri Mbak Dena, muncul dari balik pintu, wajahnya sedikit ragu. Mana ibumu? Tanya Mbak Kiki dengan suara tegas. Nana nampak berpikir sejenak, ragu untuk menjawab. Sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, Mbak Kiki menarik tanganku masuk begitu saja. Aku hampir tersandung oleh ambang pintu, tapi aku tetap mengikuti langkahnya. Kami langsung menuju ruang makan. Dari balik dinding, samar-samar terdengar suara Mbak Dena yang terdengar akrab. Besok kamu bisa dong temani Mbak sama Nana ke mall buat beli baju lebaran. Suara Mbak Dena terdengar ceria, seolah-olah tidak ada yang perlu disembunyikan. Bisa dong Mbak, weekend nanti, jawab suara itu. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku mengenali suara itu dengan baik. Mas Rehan. Tanganku mengepal. Mbak Kiki melirikku sekilas. Ekspresinya lebih tajam. Kami belum berani masuk. Kami memilih mendengarkan lebih dulu. Makasih ya Rehan, uangnya boleh Mbak pinjam. Kalau nggak ada kamu, Mbak nggak tahu harus gimana lagi. Tahu sendiri kan, Mas Romi gajinya nggak seberapa. Buat bayar cicilan saja sudah habis. Suara Mbak Dena terdengar manja. Sejak kapan Mbak Dena memanggil Mas Rehan dengan sebutan itu? Sama-sama Mbak, jangan sungkan meminta bantuan kepadaku. Suara Mas Rehan terdengar santai, seolah tidak ada yang salah dengan situasi ini. Aku menarik nafas dalam, mencoba menahan luapan emosiku. Tapi bagaimana nanti kalau istrimu bertanya tentang uang THR? Kan sudah kamu pinjamkan ke Mbak.
Mbak Dena bertanya dengan nada sedikit khawatir. Aku memejamkan mata. Jadi, uang THR yang aku tunggu-tunggu, yang seharusnya untuk keperluan kami sekeluarga, malah diberikan ke Mbak Dena, tanpa sepengetahuanku. Jawaban Mas Rehan membuat hatiku semakin hancur. Tiba-tiba terdengar suara yang cukup aku kenal ikut berbicara. Ya apa hak Tasya? Itu kan uangnya Rehan. Jadi Rehan berhak dong meminjamkan uang itu ke siapapun. Kamu lebih butuh dibandingkan Tasya. Lagian dia itu kan hanya bisa menghabiskan uangnya Rehan saja. Enakan dia sudah kerja dengan gaji banyak. Dia tinggal ongkang-ongkang kaki terima gaji. Dadaku terasa dihantam palu. Nafasku tercekat. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena marah. Aku, ongkang-ongkang kaki. Mataku panas, air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya. Tidak, aku tidak akan menangis di sini. Tidak di depan laki-laki yang selama ini aku pikir mencintaiku dan menghargai pengorbananku. Aku melangkah masuk, namun tiba-tiba... Ibu mertua, ucapku serempak dengan Mbak Kiki. Ya, suara itu adalah suara ibu mertua kami. Lebih tepatnya, ibunya Mas Rehan. Ternyata ibu ada di sini juga. Aku berpikir kejadian ini hanyalah tentang Mas Rehan dan Mbak Dena. Tetapi ternyata ibu mertuaku juga terlibat. Aku menoleh ke arah Mbak Kiki yang nampaknya sama terkejutnya denganku. Wajahnya memerah. Sorot matanya tajam penuh amarah. Kok ibunya Rehan bilang begitu sih? Bukannya yang masukin Rehan kerja di perusahaan yang bagus itu kakakmu ya? Nggak tahu diri banget sih. Kalau bukan bantuan keluargamu, paling suamimu nggak sekaya sekarang. Ujar Mbak Kiki dengan nada sinis. Aku masih terdiam, berusaha memahami situasi ini. Mereka di belakangku seperti ini, tanpa sepengetahuanku. Aku merasa ditikam dari belakang oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku. Rehan, seru Mbak Kiki, memanggil suamiku dengan suara tegas. Ia berjalan memasuki ruang makan tanpa ragu sedikit pun. Aku mengikuti langkah Mbak Kiki dengan tubuh gemetar. Ada perasaan marah, kecewa, dan sakit hati yang bercampur menjadi satu. Selama ini aku di rumah menunggu, berharap bisa berbuka puasa bersama suamiku. Tetapi ternyata dia malah menghabiskan waktunya di sini. Lebih memilih memberikan uang THR-nya kepada Mbak Dena. Sementara aku dan Zahra bahkan tidak dianggapnya penting. Mas Rehan berdiri dari kursinya dengan ekspresi terkejut dan salah tingkah. Tatapannya gelisah, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Tasya, kamu kenapa bisa ada di sini? Bukankah kamu seharusnya ada di rumah dengan Zahra? Ucap Mas Rehan. Aku menatapnya tajam. Iya, Mas. Aku tadi di rumah menunggumu dengan putri kita. Tapi kamu tidak kunjung pulang. Dan kamu bilang tidak bisa buka puasa di rumah karena masih ada kerjaan. Tetapi kenapa kamu malah ada di sini, Mas? Berbuka puasa di rumahnya Mbak Dena. Tanyaku dengan suara bergetar menahan emosi. Aku melirik ke arah Mbak Dena, yang justru buang muka ke arah lain. Dia seperti tidak suka dengan kehadiranku yang merusak momennya. Zahra sudah menunggumu, Mas. Dia mengira kalau kamu akan buka puasa bersama kami. Sambungku, merasa geram dengan kebohongan Mas Rehan. Aku sibuk, ini tadi tidak sengaja. Ujar Mas Rehan dengan nada yang terdengar memaksakan. Aku tersenyum sinis. Tidak sengaja, Mas. Kamu pikir aku ini bodoh? Kamu datang ke sini dengan kesadaran penuh kan, Mas? Tidak ada yang namanya tidak sengaja. Ibu mertuaku tiba-tiba berjalan menghampiriku. Tadi ibu yang meminta Rehan untuk datang ke sini. Kamu jangan salah paham ya, Tasya. Karena ibu ingin menemani Dena. Mereka buka puasa hanya berdua. Kasihan, karena Romi belum pulang. Sebentar lagi kan Romi akan pulang.
Jadi Dena tidak akan kesepian lagi, ujar ibu mertuaku dengan nada lembut seolah tak bersalah. Aku menatapnya tak percaya. Aku juga kan berdua, Bu, buka puasa dengan Zahra. Sudah beberapa minggu ini, karena Mas Rehan tidak pernah meluangkan waktu untuk kami. Apa ibu tidak kasihan juga? Tanyaku, berharap ada sedikit keadilan di hatinya. Ibu mertuaku justru mendengus pelan. Beda keadaan, Tasya. Kamu jangan menyamakan kondisimu dengan Dena. Sudahlah, ini hanya perkara buka puasa saja, kamu besar-besarkan masalah ini. Ibu tidak suka itu. Sesama menantu kalian jangan ribut. Ucap ibu dengan nada kesal. Hatiku mencelos. Begitu mudahnya ibu mertuaku menganggap ini sebagai hal sepele. Harusnya aku yang kesal dengan perbuatan mereka. Tasya itu tidak membesarkan masalah, Bu. Dia hanya kecewa dengan Rehan. Kenapa Rehan tidak meluangkan waktunya untuk keluarganya sendiri? Tapi dia malah punya waktu untuk Mbak Dena. Hati istri mana yang tidak sakit melihat suaminya seperti itu, Bu? Tidak sekali aku melihat mobil Rehan ada di sini. Timpal Mbak Kiki membelaku. Mbak Dena tiba-tiba berdiri, menatap Mbak Kiki dengan penuh kemarahan. Jadi kamu, Kiki, yang menjadi pengadu domba? Kamu jangan asal fitnah aku ya. Tunjuknya dengan nada tinggi. Aku tersentak. Justru sekarang dia menyalahkan Mbak Kiki yang telah melaporkan Mas Rehan padaku. Sungguh tidak tahu malu. Aku hanya berkata yang sejujurnya. Kenapa kalau Tasya tahu suaminya ada di sini? Memangnya apa yang kalian lakukan sampai harus ditutupi? Ucap Mbak Kiki dengan suara penuh sindiran. Bukan begitu. Tapi kamu itu membuat fitnah dan sekarang jadi salah paham. Kilah Mbak Dena. Kiki, kamu jangan ikut campur. Justru kamu memperkeruh suasana. Hanya perkara buka puasa saja kalian ini berlebihan. Apa salahnya jika Rehan juga perhatian kepada kakak iparnya? Karena Romi itu kan jauh. Kalian juga seharusnya lebih perhatian kepada Dena. Ibu mertuaku menengahi, masih membela Mbak Dena. Aku menahan nafas. Jadi perhatiannya kepada Mbak Dena lebih penting daripada keluarganya sendiri. Aku benar-benar tak percaya ini semua terjadi di depan mataku sendiri. Hatiku hancur, tapi aku tidak boleh menangis. Tidak di sini. Tidak di depan orang-orang yang bahkan tidak menghargai aku sebagai istri dan ibu dari anak Mas Rehan. Aku berjalan ke arah meja makan dengan langkah mantap. Mataku langsung tertuju pada sebuah amplop coklat yang tergeletak di sana. Tidak salah lagi. Itu pasti uang THR Mas Rehan yang akan dipinjamkan kepada Mbak Dena. Tanpa pikir panjang, aku mengulurkan tangan dan meraih amplop itu dengan cepat. Heh, Tasya, kembalikan! Pekik Mbak Dena dengan suara meninggi. Aku tidak peduli. Aku menggenggam amplop itu dengan erat. Tidak akan kubiarkan dia menikmati uang ini dengan mudah. Sementara aku dan Zahra di rumah menunggu Mas Rehan pulang. Dia malah di sini, berbagi rezeki dengan orang lain, seolah keluarganya sendiri tidak lebih penting. Tasya, kembalikan uang itu! Serunya lagi. Kali ini nadanya lebih marah. Tatapan tajamnya menghunus ke arahku. Tapi aku tidak gentar. Aku menatap balik dengan penuh ketegasan. Aku tahu benar untuk apa uang ini akan digunakan. Jika Mbak Dena berharap bisa menghabiskannya untuk berbelanja besok, maka harapan itu harus pupus sekarang juga. Ini uang THR-nya Mas Rehan kan? Jadi ini hakku dan juga hak Zahra. Ujarku tenang namun penuh ketegasan. Tasya, apa yang kamu katakan? Itu uangku, bukan uangmu. Mbak Dena hanya meminjam, bukan aku berikan percuma. Ayo, kembalikan uang itu sekarang. Kasihan Mbak Dena, bentak Mas Rehan yang terlihat gusar. Aku menoleh ke arahnya. Suamiku sendiri yang sekarang berdiri membela wanita lain dibandingkan istri dan anaknya. Sungguh menyakitkan. Tidak, Mas.
Aku tidak akan mengizinkan kamu untuk meminjamkan uang ini kepadanya. Uang suami juga adalah hak istri, jadi aku juga berhak membuat keputusan. Sahutku tanpa ragu. Lancang sekali kamu, Tasya, melawan suamimu sendiri. Sejak kapan uang suami jadi hak istri? Kamu ini benar-benar kurang ajar. Ayo kembalikan uang itu. Dena lebih membutuhkannya. Sekarang sudah mau lebaran. Apa kamu tidak kasihan kepada kakak iparmu? Dia tidak bisa membeli apapun untuk persiapan lebaran. Bentak ibu mertuaku, ikut campur dengan suara tinggi. Aku menghela nafas panjang, mencoba menahan diri agar tidak kehilangan kendali. Sungguh ibu mertuaku ini selalu meminta aku untuk mengasihi menantu kesayangannya itu. Seolah Mbak Dena yang pantas mendapatkan perhatian dan kepedulian. Lalu bagaimana denganku? Bagaimana dengan Zara? Aku menatapnya tajam. Ibu selalu menyuruhku untuk mengasihani Mbak Dena, tapi ibu tidak pernah berpikir tentang aku dan Zara. Mbak Dena masih punya suami, Bu, Mas Romi, putra ibu sendiri, yang seharusnya bertanggung jawab atas kebutuhannya. Kenapa harus Mas Rehan yang menanggungnya dengan alasan pinjaman? Baru kali ini Rehan meminjamkan uang, dan kamu sudah berlebihan seperti itu. Bela Mbak Dena dengan suara bergetar, entah karena marah atau panik. Aku menyipitkan mata, merasakan ada sesuatu yang janggal. Oh ya? Benarkah ini yang pertama? Atau ada pinjaman lain yang aku tidak tahu? Kamu jangan fitnah aku, Tasya. Jangan sok tahu kamu. Bentaknya, menunjuk ke arahku dengan wajah merah padam. Aku menggeleng pelan, merasa jijik dengan drama yang mereka mainkan di hadapanku. Aku sudah cukup sabar. Aku tidak akan bertahan dalam situasi yang hanya menyakitkan perasaanku dan mengabaikan hakku serta Zara. Tanpa sepatah kata lagi, aku berbalik dan melangkah pergi dari rumah itu. Dadaku terasa sesak, tapi aku tidak akan menangis di hadapan mereka. Aku tidak akan memberikan mereka kepuasan melihatku hancur. Tasya, mau kemana kamu? Ayo kembalikan dulu uang itu, teriak Mas Rehan di belakangku. Tapi aku tidak peduli. Aku terus berjalan, membiarkan kata-kata itu menguap di udara. Langkahku semakin cepat ketika aku menyadari Mbak Kiki menyusulku. Bagus, Tasya. Aku mendukung apa yang kamu lakukan. Kamu harus melindungi hakmu dan juga Zara, ucapnya dengan nada penuh dukungan. Aku tersenyum tipis. Hanya Mbak Kiki yang membelaku dalam situasi seperti ini. Berkat dia juga, aku tahu semua kecurangan Mas Rehan. Dan hari ini, aku akhirnya mengambil sikap untuk diriku sendiri dan untuk Zara. Aku kembali ke rumah bersama Zara. Bukan uang yang kupikirkan sekarang, melainkan ketulusan Mas Rehan. Apakah masih ada cinta di hatinya untukku? Jika dia masih mencintaiku dan menghargai aku sebagai istrinya, pasti dia tidak akan pernah melakukan semua ini. Aku menghela nafas panjang, mencoba mengusir segala pikiran yang berkecamuk di dalam benakku. Namun rasa sakit itu tetap ada. Luka yang ditorehkan Mas Rehan begitu dalam, membuatku sulit bernafas. Saat aku dan Zara baru saja memasuki rumah, sebuah mobil berwarna putih memasuki pelataran. Aku mengenali mobil itu dengan baik. Itu mobil Kak Anggun. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah kakakku bersama mama. Aku menelan ludah. Rasanya sudah lama aku tidak bertemu dengan mereka dalam keadaan seperti ini. Aku berasal dari keluarga yang cukup berada, dan dulu mama sempat tidak merestui hubunganku dengan Mas Rehan. Andaikan dulu aku menuruti perkataan mama dan tidak menikah dengannya. Bahkan setelah aku mengecewakan keluargaku dengan keputusanku menikah, mereka tetap saja bersedia membantuku. Mereka bahkan memberi Mas Rehan pekerjaan. Tetapi lihatlah hasilnya. Inilah yang aku dapatkan setelah semua pengorbanan yang aku lakukan. Aku menarik nafas dalam-dalam,
mencoba menenangkan diriku dan menyambut kedatangan kakak dan ibuku dengan senyuman, seolah tidak terjadi apa-apa. Kak Anggun juga membawa putrinya, Nabila, yang usianya lebih tua 2 tahun dari Zara. Gadis kecil itu nampak ceria seperti biasa. Tasya, tadi kakak telepon kamu dan kirim pesan, tapi kamu nggak respon. Kakak sama mama bawa makanan. Niatnya mau buka puasa di sini, tapi kami malah kejebak macet. Ujar Kak Anggun sambil menaruh beberapa kantong makanan di atas meja. Aku tersenyum tipis. Kejebak macet? Maaf ya Kak, tadi aku sedang ada urusan. Sudah, nggak apa-apa. Sekarang sholat dulu, nanti waktunya habis. Setelah itu baru kita makan. Ujar Mama sambil tersenyum dan mendekati Zara. Aku mengajak mereka masuk, dan kami pun melakukan sholat terlebih dahulu. Setelahnya, kami duduk di ruang makan, menikmati hidangan yang dibawa oleh Kak Anggun. Aroma masakan menggugah selera. Ada opor ayam, sambal goreng ati, dan berbagai hidangan lain yang terlihat lezat. Namun perutku terasa penuh, bukan karena kenyang, tetapi karena sesak oleh perasaan yang bercampur aduk. Di mana Rehan suamimu? Apa dia belum pulang dari kantor? Tanya Mama tiba-tiba. Aku tercekat. Aku belum siap untuk membicarakan ini. Mas Rehan mungkin masih terjebak macet juga, Ma. Aku berusaha terdengar setenang mungkin. Namun Zara yang polos tiba-tiba menyela. Bun, ini ayamnya boleh aku makan sahur saja ya? Tadi udah kenyang makan di rumahnya Kak Devia. Mama langsung menegang. Zara makan di rumah Kak Devia? Kata Mama. Mungkin Mama kaget belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Mama menatap Zara dengan kening berkerut. Kamu makan di rumah siapa, sayang? Di rumah Kak Devia. Soalnya ayah gak pernah buka di rumah. Zara mau ayam goreng saja, tapi ayah gak mau beliin. Kata Zara dengan polos. Aku terkejut. Aku ingin menghentikan Zara berbicara lebih jauh, tetapi aku juga tidak ingin membuatnya merasa bersalah. Loh, Rehan gak pernah buka puasa di rumah dengan kalian? Tanya Kak Anggun. Kini tatapannya beralih kepadaku. Aku menggigit bibir, merasa tidak bisa mengelak lagi. Iya Kak, ujarku pelan. Kak Anggun nampak terkejut. Kenapa bisa begitu? Rehan selalu bilang pada kakak kalau dia setiap hari berbuka denganmu. Bahkan beberapa kali kakak juga titip makanan ke Rehan agar membawakannya untuk kalian. Kakak nggak pernah bilang karena kakak pikir tidak ada masalah. Aku merasakan tubuhku menegang. Sekarang pasti mereka mulai curiga. Ayah nggak pernah pulang buka puasa. Ayah selalu pulang malam. Tambah Zara tanpa sadar bahwa kata-katanya justru semakin membuat suasana semakin tegang. Aku mengamit tangan Zara, berharap dia tidak berbicara lebih banyak lagi. Dalam benakku, satu pertanyaan muncul. Kemana semua makanan yang dititipkan oleh Kak Anggun? Apakah semuanya diberikan kepada Mbak Dena oleh Mas Rehan? Tiba-tiba suara familiar menggema di ruang makan. Pada ngumpul di sini, enak nih, makan bareng. Alhamdulillah. Mas Dito di mana, Kak? Kok nggak ikut? Tanya Mas Rehan dengan nada santai, seolah tidak ada yang terjadi. Kak Anggun menatapnya dengan tajam. Dia keluar kota. Dia tadi keluar kota. Besok baru kembali. Kapan nih kita buka bersama dengan anggota keluarga lengkap? Mas Rehan bertanya dengan santai, seolah berusaha mengalihkan perhatian. Aku muak mendengar pertanyaannya. Mas Rehan duduk di kursi kosong, bergabung dengan kami, namun Mama langsung menelisiknya. Rehan, kamu baru pulang? Iya, Ma, jawabnya tanpa beban. Kak Anggun menyela, nadanya penuh selidik.
Memangnya kamu selama ini tidak pernah buka puasa di rumah bersama keluargamu? Mas Rehan nampak terkejut. Maksudnya apa ya, Kak? Aku bisa melihat dari sorot matanya bahwa dia sedang mencari-cari alasan untuk mengelak. Tatapannya beralih padaku, seolah meminta bantuan. Namun aku membuang muka. Aku tidak akan menolongnya. Biar saja dia mencari alasan sendiri. Kata Zara, kamu nggak pernah buka puasa di rumah. Padahal kakak sering menitipkan makanan ke kamu. Lantas makanan itu kamu berikan kepada siapa? Kakak selama ini percaya loh sama kamu. Kamu juga meminjam uang pada Mas Dito yang sebanyak 50 juta. Katanya untuk membelikan Tasya motor baru secara cash. Aku membelalakan mata. Motor baru? Ulangku, menatap Mas Rehan dengan keterkejutan yang nyata. Iya, maaf ya Tasya. Kakak bukannya ingin perhitungan dan merusak kejutan dari Rehan untukmu. Tapi kakak jadi ragu. Kata Rehan, biar kamu lebih mudah antar jemput Zara ke sekolah. Karena motor lamamu kan sudah sering mogok. Jelas Kak Anggun. Aku menggeleng. Tidak ada motor baru di rumah ini, Kak. Mas Rehan tersenyum kaku. Kan aku baru beli, sayang. Beberapa hari lagi akan datang sebagai surprise untuk kamu. Kak, tolonglah. Jangan seuzon padaku, ucap Mas Rehan. Kak Anggun mendengus. Aku nggak seuzon sama kamu, tapi aku hanya ingin memastikan kalau kamu benar-benar amanah. Lalu kemana makanan itu kamu bawa? Kakak sengaja membelikannya untuk Tasya dan Zara. Makanan itu aku berikan kepada pengemis di jalan, Kak. Jawabnya. Aku ingin tertawa mendengar alasan konyol itu. Mas Rehan bahkan tidak rela memberikan ayam goreng untuk Zara. Tetapi katanya memberikan makan untuk pengemis. Aku menatapnya tajam. Iya, Mas. Aku tahu. Pasti pengemis itu bernama Dena, kan? Raut wajah Mas Rehan langsung berubah. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Mari kita lanjut makan saja, kata Mama akhirnya. Mas Rehan tiba-tiba berdiri. Mas mau ke kamar dulu, Dek. Perutku sakit. Tanpa menunggu jawabanku, dia pergi. Aku tahu dia tidak tahan karena merasa terpojok. Selama Mama dan kakakku berada di rumah tadi, Mas Rehan sama sekali tidak keluar untuk bertemu dengan mereka. Dia mengurung diri di kamar seolah tidak mau berhadapan dengan siapapun. Aku menarik nafas panjang sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar setelah mereka pulang. Baru saja aku menutup pintu, suara Mas Rehan langsung menyambutku dengan nada menyindir. Sudah puas kamu? Ucapnya tajam. Aku menoleh, mendapati tatapan matanya yang penuh kemarahan. Maksud kamu apa, Mas? Sahutku dengan dahi mengerit. Puaskan kamu menyudutkan aku di depan keluargamu? Harusnya kamu itu menjaga aib suamimu. Tapi kenapa kamu harus mengatakan tentang makanan itu kepada Kak Anggun? Kamu ini jangan seperti orang susah, Tasya. Hanya soal makanan saja, kamu sudah bertingkah berlebihan. Ujar Mas Rehan dengan suara yang meninggi. Ekspresinya penuh kekesalan. Aku menatapnya dengan tatapan tak percaya. Berlebihan? Siapa yang berlebihan, Mas? Kak Anggun hanya bertanya, tinggal kamu jawab saja. Aku bahkan tidak keberatan jika makanan itu kamu berikan kepada pengemis. Walau pengemisnya itu Mbak Dena sekalipun. Biar saja dia memakan makanan itu. Aku ikhlas kok. Tidak akan menjadi makanan haram. Ujarku santai sambil melepas jilbab yang aku kenakan. Mata Mas Rehan langsung menyipit mendengar ucapanku. Jangan bawa-bawa Mbak Dena dalam masalah ini. Kenapa kamu terus saja menyangkut pautkan namanya? Nada suaranya terdengar lebih keras sekarang. Aku terkekeh sinis. Kamu itu suka jika aku menyebut nama Mbak Dena ya? Mungkin saja kamu membawa makanan itu ke rumahnya. Karena kamu selalu berbuka puasa di sana. Kamu kasihan pada kakak iparmu itu, sebab dia kesepian. Jadi harus kamu temani. Begitu, Mas. Ujarku penuh sindiran.
Wajah Mas Rehan menegang. Rahangnya mengeras dan tangannya terangkat setengah, seolah hendak melakukan sesuatu. Aku menegakkan tubuhku, menatapnya tajam tanpa rasa takut. Silahkan, Mas. Aku tidak akan tinggal diam jika kamu sampai berani melakukan kekerasan kepadaku. Ucapku dingin. Tiba-tiba, Bun, Bun, terdengar gedoran keras di pintu, menghentikan pertikaian kami. Aku segera menoleh dan buru-buru melangkah ke arah pintu. Zara, kenapa, nak? Tanya aku begitu melihat putriku berdiri di depan pintu dengan wajah sedikit cemas. Itu, Bun, bel berbunyi, ada yang datang. Ucap Zara polos. Aku menelan ludah, berusaha meredam emosi yang masih bergejolak. Dengan cepat, aku menuju pintu depan dan membukanya. Assalamualaikum, Tasya. Suara berat seorang pria menyapa. Aku mendongak, sedikit terkejut. Waalaikumsalam, Mas Romi. Mas Romi berdiri di teras rumahku dengan wajah yang terlihat sedikit tegang. Sudah pulang, Mas? Kapan? Tanyaku, berusaha mengalihkan perhatian dari ketegangan di dalam rumah. Tadi, 1 jam yang lalu aku baru sampai. Jawabnya cepat. Tasya, Mas datang ke sini mau minta tolong sama Rehan. Mbak Dena pingsan, jadi harus segera dibawa ke klinik. Rehan bisa antarkan menggunakan mobil kan? Aku baru hendak membuka mulut untuk menjawab ketika tiba-tiba Mas Rehan sudah muncul di balik pintu. Wajahnya langsung berubah penuh kekhawatiran. Bisa, Mas? Sahutnya cepat tanpa rasa ragu sedikit pun. Aku menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Hanya karena mendengar nama Mbak Dena sakit, reaksinya langsung seperti itu. Aku ikut, putusku. Mas Rehan menoleh tajam ke arahku. Gak usah kamu ikut. Keadaan Mbak Dena pasti tidak baik-baik saja. Ujarnya ketus, wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Aku menyilangkan tanganku di depan dada. Kenapa aku tidak boleh ikut? Aku juga kan ikut khawatir dengan kondisinya Mbak Dena. Ujarku dengan nada datar, pura-pura simpati. Iya, Tasya, kamu di rumah saja. Nanti anakmu bagaimana? Sahut Mas Romi, mencoba membujukku agar tetap di rumah. Aku tersenyum tipis. Zara ikut. Kami ikut bersama. Kan menggunakan mobil. Tentu saja masih ada tempat untukku. Memangnya salah kalau aku ikut dan ikut khawatir dengan kondisinya Mbak Dena? Tanyaku dengan nada halus, namun penuh arti. Mas Romi terdiam sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Ya sudah, Rehan, ajak saja istrimu. Mas Rehan menatapku tajam, jelas menunjukkan ketidaksukaan. Menyusahkan saja kamu itu. Sudah tahu Mbak Dena dalam keadaan darurat. Gumamnya dengan nada kesal. Sudah, Rehan. Jangan menggerutu terus. Dena sudah menunggu, ucap Mas Romi mengingatkan. Mas Rehan mendengus kasar. Iya, Mas. Maaf karena dia membuat kita terlambat, ujar Mas Rehan dengan sinis sambil melangkah cepat menuju garasi. Aku menatap punggungnya dengan perasaan campur aduk. Miris, jika orang melihat hidupku di luar, pasti mereka akan mengira aku wanita yang beruntung, punya rumah besar, mobil, suami dengan pekerjaan tetap dan gaji yang lumayan. Tapi kenyataannya, aku hanya dinafkahi 30.000 sehari oleh suamiku. Aku menelan perih di hatiku. Aku tidak mau lagi menjadi istri yang menerima begitu saja perlakuannya. Aku menggandeng tangan Zara dengan erat, sebelum akhirnya berjalan menuju mobil. Baru saja aku hendak masuk. Lambat! Aku tinggal kamu! Bentak Mas Rehan dari dalam mobil. Suaranya penuh kekesalan. Aku menoleh tajam ke arahnya. Namun sebelum aku sempat membalas, Mas Romi lebih dulu menegur. Han, jangan bentak istrimu seperti itu, ujarnya. Nada suaranya penuh teguran. Mas Rehan mendengus kesal, tapi tidak lagi berkata apa-apa.
Ia hanya menggerutu tidak jelas, seperti nenek cerewet yang sedang marah. Aku mendudukkan Zara dengan hati-hati, lalu naik ke dalam mobil tanpa menghiraukannya lagi. Aku mulai lelah, tapi kali ini aku tidak akan tinggal diam lagi. Setibanya di depan rumah Mbak Dena, mobil berhenti dengan sedikit hentakan. Aku melihat keluar jendela, menyadari bahwa ada yang janggal. Mbak Dena berjalan mendekat dengan ekspresi yang tak suka. Dan di sana ada ibu mertuaku serta Nana yang juga nampak bersiap ikut. Aku meneguk ludah. Sudah bisa menebak suasana yang akan terjadi. Tasya? Suara Mbak Dena terdengar ketus, begitu melihatku duduk di jok tengah. Tatapannya penuh ketidaksukaan yang tak tertutupi sedikit pun. Pindah ke belakang, perintah Mas Rehan dengan tegas. Ekspresinya menunjukkan bahwa ia tidak ingin mendengar bantahan. Aku menggeleng. Zara tidur, Mas. Jadi aku tidak bisa pindah. Kan masih muat duduk di sebelah. Ujarku dengan suara yang tetap tenang meski hatiku mendidih. Kamu ini ya? Mas Rehan kembali naik pitam. Matanya menyorot tajam ke arahku. Aku tahu ia tidak suka jika aku membangkang. Tapi kali ini aku tidak akan menyerah begitu saja. Gimana sih? Kenapa dia ikut? Mbak Dena berkata sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Matanya memandangku dengan penuh kebencian. Aku memandangnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aku melihat dia baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda sakit. Apanya yang darurat? Ibu sama Nana bagaimana? Lanjutnya dengan nada yang semakin menyebalkan. Di belakang kan bisa. Aku tidak kalah ketus. Memangnya hanya dia yang bisa bersikap menyebalkan di sini. Ibu sudah tua begini, kamu suruh duduk di belakang. Kamu ini memang tidak sopan ya, Tasya. Ibu mertuaku akhirnya angkat bicara dengan nada tinggi. Pindah kamu ke belakang. Lagian Rehan, kenapa sih kamu membawa Tasya? Kita ini kan mau ke rumah sakit memeriksakan Dena. Mas Rehan menghela nafas panjang. Jelas-jelas dia kesal dengan situasi ini. Aku sudah melarangnya, Bu. Tapi Tasya kekeh mau ikut. Dia saja yang keras kepala. Kamu ini sengaja ya membuat semuanya menjadi kacau. Suka kamu melihat Dena sakit? Ibu mertuaku semakin meninggikan suaranya. Aku hampir ingin tertawa mendengar tuduhan itu. Aku lihat Mbak Dena nggak sakit kok, Bu. Tidak ada situasi yang darurat. Ujarku dengan ekspresi datar. Dan benar saja, tidak lama setelah ucapanku meluncur, tiba-tiba saja Mbak Dena seperti akan ambruk. Tubuhnya langsung dipegang oleh ibu, yang tentu saja terlihat sangat dramatis. Aku pusing sekali, Bu, ucapnya dengan lemah. Aku menahan nafas, menatapnya tanpa ekspresi. Ini jelas akting, tapi biarkan sajalah, aku tidak akan kalah. Kalian ini malah ribut. Sudah, Tasya, kamu pindah ke belakang, karena Dena sedang sakit. Biar ada ibu yang memeganginya. Ujar Mas Romi, kakak iparku, mencoba menengahi situasi. Mbak Dena masih berusaha terlihat lemah. Sakit sekali kepalaku, Bu. Aku sudah tidak kuat. Aku memutar bola mata. Kalau memang benar dia sedang sakit, harusnya sejak tadi terlihat, bukan baru sekarang ketika aku menolak pindah kursi. Maaf, Mas, aku tidak bisa, karena Zara sudah tidur. Mbak Dena kan masih bisa menahan tubuhnya sendiri dengan menyandarkan tubuhnya nanti. Ibu saja yang belakang. Ucapku mantap. Aku tidak akan mengalah kali ini. Ibu mertuaku terdiam sejenak. Lalu dengan emosi yang jelas terpancar dari wajahnya, ia berkata, Baiklah, ibu yang akan di belakang. Aku melihat Mbak Dena menatapku dengan pandangan tajam, penuh kebencian yang hampir tidak bisa ditutupi. Biarkan saja. Aku tidak peduli. Aku lebih kesal dengan permainan mereka. Lihat saja, sebentar lagi kebohongan kalian akan terungkap.
Aku akan mencari tahu sampai ke akar-akarnya. Setibanya di klinik, aku tetap ikut menunggu meski aku tahu kehadiranku tidak diinginkan. Mas Rehan duduk menjauh dariku bersama ibunya dan juga Nana. Sedangkan aku duduk sendirian. Zara masih tertidur di dalam mobil. Aku melirik ke arah ruangan tempat Mbak Dena diperiksa. Hatiku masih dipenuhi dengan kecurigaan. Tidak lama kemudian, Mas Romi dan Mbak Dena keluar dari ruang dokter. Aku memperhatikan ekspresi mereka dengan saksama. Mas Romi terlihat lesu, sementara Mbak Dena justru nampak berbinar. Ada yang aneh. Bagaimana kata dokter? Dena sakit apa? Ibu bertanya tak sabar. Mas Romi menghela nafas panjang sebelum akhirnya menjawab dengan suara berat. Dena hamil, Bu. Aku tertegun. Seketika suasana di ruangan itu berubah. Aku menatap Mbak Dena yang terlihat begitu bahagia. Berbeda dengan Mas Romi yang nampak begitu terbebani. Sesuatu terasa tidak beres. Mbak Dena hamil? Mas Rehan terlonjat kaget. Suaranya dipenuhi keterkejutan. Alhamdulillah, ibu mau nambah cucu lagi, ujar ibu mertuaku dengan senyum sumringah, seolah berita ini adalah berkah terbesar. Namun aku melihat mendung di wajah Mas Romi. Aku tahu dia pasti memikirkan hal yang sama denganku. Benih siapa yang dikandung oleh Mbak Dena? Suaminya selama ini kan merantau di kota lain. Mbak Dena tersenyum bahagia. Ia bahkan berpelukan dengan ibu. Mereka nampak sangat antusias dengan kabar kehamilan ini. Namun tidak demikian dengan Mas Romi. Anak siapa itu, Dena? Suara Mas Romi akhirnya terdengar. Seperti gemuruh yang memecah suasana bahagia mereka. Ibu dan Mbak Dena hanya terdiam. Mereka sepertinya baru menyadari bahwa kehamilan ini adalah sebuah kejanggalan. Ini... Mbak Dena tergagap. Jelas ia kebingungan mau memberikan jawaban apa. Anak siapa? Anak kamu lah, Rom. Pertanyaan macam apa itu? Jangan membuat istrimu malu, ujar ibu mertuaku cepat-cepat. Mas Romi menatap ibunya dengan ekspresi terluka. Aku kan di luar kota, Bu. Dari mana aku bisa menghamili Dena? Ketegangan di ruangan itu semakin meningkat. Aku bisa merasakan bahwa sesuatu akan segera terungkap. Sudah. Kita bahas ini di rumah saja. Ibu buru-buru menengahi, berusaha menyelamatkan situasi. Seperti biasa, ia selalu saja melindungi Mbak Dena. Aku mengamati semua ini dengan hati yang berdebar. Jika benih yang dikandung Mbak Dena itu adalah darah daging suamiku, aku tidak akan tinggal diam. Kecurigaanku semakin menemukan titik terang. Tidak perlu susah payah aku mencari tahu. Semua diperlihatkan di hadapanku sekarang. Mas, aku ini sedang hamil. Kamu jangan berkata seperti itu. Mbak Dena berujar dengan wajah sedih. Namun aku tahu, wajah kesedihan itu hanyalah topeng untuk menutupi kebusukannya. Jelaskan semua ini nanti di rumah saja. Suara Mas Romi meninggi, menandakan bahwa ia sudah tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Selama perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa begitu sunyi. Tidak ada yang bicara. Hanya deru mesin yang menemani pikiran masing-masing yang tengah berkecamuk. Aku pun demikian. Semua ini terlalu janggal untuk dibiarkan berlalu begitu saja. Aku tidak boleh tinggal diam. Harus ada sesuatu yang aku lakukan. Setelah mengantarkan mereka pulang, Mas Rehan langsung menuju rumah. Aku mengikuti langkahnya, masih dengan berbagai pertanyaan yang berputar di dalam benakku. Kira-kira siapa ya yang menghamili Mbak Dena? Celetukku begitu Mas Rehan memasuki kamar. Ia baru saja membaringkan Zahra di kamarnya, memastikan anak kami tidur dengan nyaman. Mas Rehan terlihat sedikit terkejut dengan pertanyaanku. Ia melirikku sekilas sebelum berusaha mengontrol ekspresinya. Tidak tahu, mungkin Mas Romi ada pulang beberapa bulan lalu, ucapnya sambil melepas jam tangannya. Aku menyipitkan mata,
memperhatikan gelagatnya. Mas Romi saja kaget ketika istrinya hamil. Jelas bukan Mas Romi yang menghamilinya. Apa Mbak Dena itu selingkuh dari suaminya? Tanyaku, sengaja mengucapkannya dengan nada datar untuk melihat bagaimana reaksi suamiku. Seperti yang kuduga, Mas Rehan langsung menepis ucapanku. Gak mungkin lah, kamu jangan bilang seperti itu. Mbak Dena itu perempuan yang baik, dia itu terhormat, mana mungkin dia selingkuh. Suaranya sedikit meninggi, seolah ingin menegaskan sesuatu. Aku mendengus pelan. Oh, jadi dia itu wanita terhormat ya? Tapi kan aneh banget kalau dia hamil sendiri. Itu kan gak mungkin, Mas. Aku membuka lemari, mencari piyama yang nyaman untuk tidur malam ini, sambil menunggu jawaban darinya. Aku ingin tahu alasan apa lagi yang akan ia katakan untuk membela kakak iparnya itu. Kamu itu kenapa sih? Kesannya seperti gak suka dengan kehamilan Mbak Dena. Seharusnya kamu itu ikut senang, karena ini adalah kabar bahagia. Ujar Mas Rehan kini berusaha mengubah nada suaranya menjadi lebih tenang. Aku menoleh ke arahnya dengan ekspresi tidak percaya. Bahagia? Menurutku justru ini kabar yang tidak terduga, mengejutkan, dan akan menjadi masalah besar di rumah tangga mereka. Mas Rehan menghela nafas panjang. Sudahlah Tasya, kamu jangan ikutan pusing. Dia itu hamil, punya suami, kecuali dia hamil tapi nggak punya suami. Itu baru aneh. Katanya sambil menunjuk ke arahku, lalu berjalan menuju kamar mandi. Aku masih berdiri di tempat, mencerna ucapannya. Tapi sebelum ia masuk, aku melihat ia kembali ke meja rias, mengambil ponselnya yang tadi sempat ia letakkan di sana. Aku tidak tahu kenapa, tetapi hatiku mendadak terasa tidak enak. Aku menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu kamar mandi. Beberapa detik kemudian, samar-samar aku mendengar suara. Awalnya pelan, tapi cukup jelas bagiku yang berdiri tepat di depan pintu. Jangan menangis, kamu tenang dulu. Kalau dia menceraikanmu, tenang saja, kan ada aku. Aku pasti akan tanggung jawab. Kita bisa tinggal di rumahku. Finansialku lebih mencukupi dibandingkan suamimu. Jantungku berdegup kencang. Aku membekap mulutku sendiri, menahan isakan yang hampir lolos dari bibirku. Kata-kata Mas Rehan menusuk telingaku seperti jarum yang tajam. Itu suara Mas Rehan, dan dia sedang menenangkan seorang perempuan. Tidak butuh berpikir lama untuk mengetahui siapa itu. Itu adalah Mbak Dena. Dunia terasa runtuh di sekelilingku. Tubuhku terasa lemas, tapi aku mencoba untuk berdiri tegak. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosiku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus memberitahu Kak Anggun, jika Mas Rehan sudah tega mengkhianati kepercayaanku, maka dia juga harus siap menanggung akibatnya. Kamu sudah membuat rumah tangga kita hancur, Mas. Sekalian karirmu juga akan ikut hancur. Aku tidak akan tinggal diam. Malam itu aku masih tidak bisa membayangkan jika memang Mas Rehan dan Mbak Dena benar-benar melakukan perbuatan terlarang di belakangku dan Mas Romi. Hatiku terasa sesak, pikiranku kacau, tetapi aku harus tetap tenang. Jika aku menuduh tanpa bukti, semuanya bisa berbalik kepadaku. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus mencari kebenaran sendiri. Jam 3 dini hari, aku sudah terjaga. Aku bangun lebih awal untuk menyiapkan makanan sahur. Tanganku sibuk memasak, tetapi pikiranku terus melayang pada percakapan yang kudengar semalam. Kata-kata Mas Rehan masih terngiang-ngiang di telingaku. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosiku. Aku belum mau membahas masalah ini dengan Mas Rehan saat ini. Akan lebih baik jika aku mengumpulkan bukti terlebih dahulu. Barangkali akan ada benang merah yang bisa menjadi titik terang dalam masalah ini.
Setelah sahur, seperti biasa, Mas Rehan langsung kembali tidur. Katanya dia takut mengantuk di kantor nanti. Aku hanya bisa mengangguk pelan, membiarkan dia masuk ke dalam kamar tanpa berkomentar apapun. Namun aku tetap memperhatikan setiap gerak-geriknya, mencatat dalam benakku segala hal yang mencurigakan. Pagi itu, aku dikejutkan oleh panggilan dari Mbak Kiki. Awalnya aku sempat ragu untuk mengangkat telepon, tetapi suara Mbak Kiki di ujung sana terdengar begitu mendesak. "Tasya, maaf ya kalau aku meminta kamu untuk telepon Mbak. Soalnya ada berita yang ingin Mbak sampaikan ke kamu," ujarnya dengan nada agak gugup. Aku semakin penasaran. "Iya Mbak, ada berita apa?" tanyaku hati-hati. "Tapi kamu diam dulu ya, sebelum semuanya jelas." "Iya Mbak, ada apa?" Aku mempertegas jawabanku, bersiap mendengar sesuatu yang mungkin tidak akan kusangka. Mbak Kiki menarik nafas sebelum melanjutkan. "Jadi gini Tasya, di rumahnya Dena rame banget, kayak ada orang yang lagi berantem. Karena takut ikut campur, Mbak dan beberapa tetangga cuma dengerin dari luar. Suaranya kenceng banget. Nah, Mas Romi itu marah-marah ke Dena. Katanya dia masih mempertanyakan anak yang dikandung Dena itu anak siapa. Soalnya Mas Romi sendiri nggak yakin kalau itu anaknya." Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menelan ludah, berusaha untuk tetap tenang. "Terus bagaimana Mbak?" tanyaku dengan suara sedikit bergetar. "Ya akhirnya Mas Romi makin marah karena ibunya malah belain Dena. Dia kesal dan langsung pergi, ninggalin rumah. Nggak tahu deh dia pergi kemana." Aku mengepalkan tanganku. Jadi benar, Mas Romi pun curiga dengan kehamilan Mbak Dena. Ini bukan hanya sekedar dugaanku semata. "Oh, ya sudah Mbak. Nanti kalau Mas Rehan sudah berangkat kerja, aku coba tanya ke sana. Aku pura-pura main saja," kataku, mencoba menyusun rencana. "Ya sudah Tasya, tapi kamu ingat ya, jangan bahas masalah itu kalau belum jelas." "Siap Mbak Kiki, makasih ya informasinya." Benar saja, setelah Mas Rehan berangkat kerja, aku mengajak Zara seperti biasa ke rumah Mbak Kiki. Kali ini setelah menitipkan Zara, aku berangkat sendirian ke rumah Mbak Dena. Aku tidak mau melibatkan Mbak Kiki dalam urusan pelik ini. Ini sudah menjadi urusanku sendiri. Saat aku hendak mengetuk pintu rumah itu, tiba-tiba suara keras terdengar di dalam rumah. Aku mengurungkan niatku untuk mengetuk dan memilih mendengar lebih dulu. "Udah Dena, kamu tenang saja. Urusan Romi meninggalkan kamu, ibu nggak peduli. Karena jujur, sebenarnya ada rahasia yang ingin ibu sampaikan ke kamu." Jantungku berdebar. Rahasia? Rahasia apa lagi yang mereka sembunyikan? "Rahasia apa, Bu?" tanya Mbak Dena dengan suara penasaran. Aku mendengar suara nafas berat sebelum suara perempuan itu kembali berbicara. "Jadi gini, ibu kan punya 3 anak, Romi, Rehan, dan Vika, yang masih kuliah di luar kota. Nah, ada satu hal yang harus kamu tahu, tapi kamu harus janji jaga rahasia ini ya." "Iya, Bu." Suara Mbak Dena terdengar semakin pelan. Lalu kalimat selanjutnya membuat kakiku terasa lemas. "Jadi suamimu itu Dena, bukan anak kandung ibu." Aku terkejut, tidak mampu berkata-kata. Mas Romi bukan anak kandung ibu mertuaku. Apa maksudnya? Apa hubungan rahasia ini dengan kehamilan Mbak Dena? Aku berdiri terpaku di depan pintu, mencoba memahami apa yang baru saja aku dengar. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar dugaan perselingkuhan. Aku harus tahu semuanya, sebelum semuanya terlambat. Setelah mendengar percakapan antara ibu mertuaku dengan Mbak Dena, hatiku terasa hancur. Pengkhianatan Mas Rehan sudah jelas di depan mata.
Aku tidak bisa diam saja. Aku butuh seseorang untuk berbicara dan membantuku mencari jalan keluar. Dan satu-satunya orang yang terpikir olehku adalah Kak Anggun. Tanpa membuang waktu, aku segera menemui Kak Anggun di rumahnya. Begitu melihat wajahku yang kusut, dia langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Tasya? Wajahmu kok pucat sekali?" tanya Kak Anggun sambil menarikku duduk di sofa ruang tamunya. Aku menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian. "Kak, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi Mas Rehan, dia mengkhianatiku, Kak." Air mataku jatuh tak tertahankan. Kak Anggun menatapku dengan tajam, tapi tetap tenang. "Ceritakan semuanya, Tasya. Aku di sini untukmu." Aku menceritakan semuanya. Dari kecurigaanku sejak awal, telepon yang kudengar dari kamar mandi, hingga percakapan ibu mertuaku dengan Mbak Dena. Aku juga menceritakan bagaimana Mas Rehan nampak terlalu peduli dengan Mbak Dena, dibandingkan dengan aku dan Zara. Setelah mendengar semua itu, raut wajah Kak Anggun mengeras. "Aku tidak menyangka Rehan setega itu kepadamu. Dia sudah lupa daratan. Aku yang dulu memasukkan dia ke kantor itu. Dan sekarang dia berani-beraninya bermain di belakang adikku sendiri." Suaranya penuh kemarahan. Aku mengusap air mataku. "Aku sudah gak kuat lagi, Kak. Aku mau pisah. Aku gak mau terus-terusan hidup dengan pengkhianat seperti dia." Kak Anggun mengangguk mantap. "Kalau itu keputusanmu, aku dukung. Aku juga tidak akan tinggal diam. Aku akan bicara dengan teman dekatku, pemilik kantor tempat Rehan bekerja. Aku yang dulu membantunya masuk, sekarang aku juga yang akan memastikan dia keluar, biar dia tahu akibat dari perbuatannya." Aku sedikit terkejut, tapi di sisi lain, aku merasa lega. Setidaknya Mas Rehan akan menerima konsekuensi dari pengkhianatannya. "Kamu juga harus segera mengurus berkas perceraian. Jangan tunggu lama-lama. Aku akan bantu semua prosesnya." Aku mengangguk dengan mantap. "Terima kasih ya, Kak." Setelah pertemuan itu, aku mulai mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan untuk perceraian. Sementara itu, aku berusaha menghubungi Mas Romi. Awalnya dia enggan percaya, tapi setelah aku menjelaskan semua informasi yang kudapatkan, termasuk percakapan ibu mertuaku dan Mbak Dena, akhirnya dia mulai melihat kenyataan. "Aku gak percaya, Tasya. Dena yang selama ini aku anggap istri yang setia, ternyata..." Suaranya bergetar di telepon. "Mas Romi, aku tahu ini sulit, Mas, tapi aku pikir Mas Romi juga berhak tahu kebenarannya." Hening sejenak di telepon sebelum akhirnya dia berkata dengan nada penuh kepastian. "Aku gak bisa bertahan dengan orang yang sudah mengkhianatiku seperti ini. Aku akan menceraikan Dena. Aku juga akan mencari keluarga kandungku yang sebenarnya." Kak Anggun menepati janjinya. Tidak butuh waktu lama, Mas Rehan dipanggil ke kantor dan menerima surat pemecatan. Saat itu dia masih belum tahu bahwa aku sedang mempersiapkan perceraian. Setelah sidang perceraian selesai, aku merasa seperti mendapatkan kembali kebebasanku. Tanpa Mas Rehan, hidupku justru terasa lebih ringan. Aku memiliki ibu dan Kak Anggun yang selalu mendukungku. Zara pun tumbuh bahagia dengan cinta dan kasih kami. Sementara itu, hidup Mas Rehan dan Mbak Dena tidak berjalan dengan baik. Setelah kehilangan pekerjaannya, Mas Rehan sulit mendapatkan pekerjaan lain. Akhirnya dia hanya bisa menjadi tukang parkir di minimarket. Penghasilannya yang pas-pasan membuat kehidupannya dan Mbak Dena jauh dari kata nyaman. Aku mendengar kabar bahwa mereka sering bertengkar karena kesulitan ekonomi. Cinta yang dulunya mereka pikir akan membawa kebahagiaan, justru menjadi sumber penderitaan. Karma datang dengan cara yang tidak terduga. Dan aku melanjutkan hidupku dengan tenang, tanpa penyesalan.
Aku tahu aku telah mengambil keputusan yang tepat.